Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode apa saja yang biasa kita gunakan dalam melakukan penilaian status gizi. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini ada 4 metode yang sering kita gunakan dalam melakukan penilaian status gizi. Seperti apa metode tersebut? Biasa kita sebut dengan metode ABCD. Jadi metode A yaitu antropometri, metode B yaitu biokimia, dan metode C yaitu metode klinikal, dan juga yang terakhir adalah metode D yaitu metode dietary assessment. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua bahwa biasanya kita mengetahui metode penilaian status gizi itu terbagi menjadi dua, yaitu metode secara langsung dan juga secara tidak langsung. Namun di sini saya tidak membagi hal tersebut karena pada prinsipnya dalam melakukan penilaian status gizi kita itu berdasarkan stage atau tingkatan dari masalah gizi atau biasa disebut stage of malnutrition. Jadi ada 8 tingkatan. Nanti saya akan sampaikan seperti apa tingkatannya. Namun sebelum masuk ke situ, di sini saya akan menyampaikan bahwa dari referensi yang saya gunakan di sini saya tidak membagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Namun jika teman-teman semua merasa perlu dibagi, itu tidak ada masalah karena pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Nah, di sini saya akan membahas ada 4 hal. Yang pertama antropometri. Nah, seperti apakah itu antropometri? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa antropometri merupakan sebuah pengukuran di mana kita akan mengukur dimensi tubuh dan juga komposisi tubuh. Apa yang dimaksud dimensi tubuh? Dimensi kalau kita bahas secara matematik adalah sebuah bentuk ya, sebuah ukuran di mana bisa panjang, bisa lebar, ataupun bisa dari tinggi seperti itu. Sedangkan komposisi adalah sebuah bagian atau yang membentuk gitu ya. Jadi dalam tubuh apa yang membentuk kita dalam tubuh ada komposisi tulang, kemudian ada komposisi lemak, ada komposisi air, dan juga ada komposisi dari otot ya yang biasa kita lihat di tubuh ini. Selain komposisi tersebut ada juga komposisi lainnya. Nah, secara antropometri di sini kita mengukur dua hal ya, dimensi dan komposisinya. Jadi dimensi tubuh kita akan mengukur yang pertama berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar kepala, lingkar perut, lingkar lengan, tebal lipatan kulit, dan seterusnya. Kemudian untuk komposisi ya mohon maaf, untuk komposisi tadi kita mengukur tebal lipatan kulit untuk mengetahui komposisi lemak, kemudian kita bisa mengukur komposisi air ya, dan seterusnya. Dan antropometri ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal ya, dan sangat berbeda ya, berdasarkan usianya, berdasarkan bentuk fisiologinya, kemudian berdasarkan juga dari derajat masalah gizinya. Dan ini sangat berguna ya, di mana kita bisa mengetahui masalah gizi kronik, yaitu kekurangan protein dan juga kekurangan zat gizi makro. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kekurangan protein atau kekurangan zat gizi makro, metode antropometri sangat tepat digunakan. Berikutnya ada metode biokimia. Nah, metode biokimia ini merupakan metode yang pada prinsipnya menggunakan prinsip pemeriksaan laboratorium karena kita memeriksa zat-zat gizi yang terdapat di dalam tubuh berdasarkan aspek biokimianya, berdasarkan biomarker yang akan kita ukur seperti itu. Jadi apapun ya yang bisa diperiksa secara laboratori, bisa dalam bentuk darah, urin, ataupun juga bisa pemeriksaan bagian kulit ya, bisa untuk memeriksa DNA, rambut misalnya, dan seterusnya selama itu menggunakan prinsip laboratorium. Nah, di sini ada banyak sebenarnya hal yang bisa diketahui ya dalam pemeriksaan biokimia ini. Biasanya kita ingin mengetahui bagaimana terjadinya proses masalah gizi itu sendiri, bagaimana ketersediaan zat gizi di dalam jaringan maupun di dalam tubuh kita. Dan tentu saja ketersediaan itu jika defisiensi itu akan mempengaruhi banyak hal, bisa mempengaruhi bagaimana levelnya di dalam metabolisme maupun di dalam cairan tubuh dan juga di dalam jaringan, dan tentu saja nanti ada juga kaitannya dengan enzim. Jadi ini secara biokimia. Secara biokimia prinsipnya adalah pemeriksaan laboratorium. Kemudian selain biokimia ada secara klinikas. Ini merupakan
metode yang bisa kita lihat dengan menilai atau memperhatikan tanda-tanda atau gejala-gejala yang timbul akibat kekurangan masalah gizi. Biasanya berkaitan dengan pemeriksaan medis ya. Pemeriksaan medis bisa dalam bentuk pemeriksaan suhu, tekanan darah, kemudian pemeriksaan tanda-tanda misalnya ingin mengetahui masalah kekurangan zat gizi, zat besi, kita ketahui bahwa anemia misalnya bisa dari pemeriksaan kelopak mata atau pemeriksaan area mata, pemeriksaan kulit ya, apakah kulitnya kering atau tidak, dan juga pemeriksaan lainnya. Jadi pada prinsipnya pemeriksaan klinis ini adalah bagaimana kita melihat tanda dan gejala akibat dari kekurangan atau ada hubungannya dengan masalah gizi. Dan yang terakhir adalah dietary. Dietary ini merupakan kalau saya sih sering membuat istilah bahwa sebelum kita mengetahui masalah gizi, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana konsumsinya. Karena dietary ini adalah konsumsi merupakan langkah awal untuk mengetahui masalah gizi ya. Di sini dijelaskan bahwa dietary merupakan dalam tahapan atau tingkatan malnutrisi yang sangat awal itu dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode dietary assessment. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana intake seseorang ya, apakah mengkonsumsi zat gizi secara optimal atau mengalami perubahan baik itu kekurangan maupun kelebihan. Jadi jika di awal kita sudah mengetahui intake-nya, itu akan lebih bagus untuk mengetahui tindak lanjut atau mengetahui lebih lanjut apa yang harus kita lakukan terhadap masalah gizi tersebut. Nah, berkaitan dengan keempat metode ini, kita ketahui ada yang disebut dengan stage of malnutrition atau tingkatan dari masalah gizi. Nah, dalam tingkatan masalah gizi ini tentunya kita perlu memilih metode apa yang paling tepat untuk mengukur status gizi berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut. Di sini seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa ada 8 stage of malnutrition, 8 tingkatan masalah gizi, dimulai dari perubahan asupan sampai nanti adanya perubahan atau tanda-tanda anatomi ya. Jadi di antara 1 dan 8 itu ada berbagai macam perubahan level atau perubahan masalah gizi yang bisa terjadi. Jika kita melihat stage ini ya, di 1 tentu saja tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menilai perubahan awal dalam terjadinya masalah gizi itu bisa dilihat dengan perubahan dari asupannya atau dietary change-nya atau ketidak adekuat dari asupan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tersebut. Jadi tentu saja metodenya yang digunakan adalah metode dietary assessment. Kemudian di stage kedua, teman-teman bisa lihat di sini adalah change level of ketersediaan di dalam jaringan gitu ya. Bagaimana ketersediaan zat gizi tersebut berubah di dalam jaringan, apakah terjadi defisiensi ataupun terjadi kelebihan ya. Tentu saja beberapa zat gizi memang disimpan di dalam jaringan tubuh ya, sebelum diedarkan maupun pada saat diedarkan juga atau diserap juga itu tersimpan, tentu saja tersimpan di dalam jaringan tubuh. Dan jika ini terjadi perubahan, untuk menilai hal tersebut tentu saja kita melakukan metode biokimia, karena hanya dengan cara pengukuran biokimia, pemeriksaan spesimen di lab, kita bisa mengetahui apakah terjadi perubahan atau tidak. Selanjutnya terjadi perubahan di cairan tubuh ya, karena beberapa zat gizi juga ada di dalam cairan tubuh, misalnya di darah ya, darah mengedarkan misalnya zat besi maupun zat-zat lain ya. Darah mengedarkan seluruh tubuh, tentu saja jika terjadi perubahan di cairan tubuh, misalnya kelebihan ataupun kekurangan, itu akan mempengaruhi. Dan tentu saja metode yang digunakan di sini adalah metode biokimia, sekali lagi biokimia, karena kita memerlukan pemeriksaannya dengan menggunakan spesimen dan kita gunakan laboratorium. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah perubahan dari fungsi ya, fungsional level di jaringan. Jadi bisa jadi karena terjadi perubahan fungsi, misalnya zat gizi A atau zat gizi tertentu membentuk hemoglobin, sel darah merah, atau zat besi, maksud saya zat besi membentuk sel darah merah, tapi karena sel darah merahnya
tidak terbentuk optimal, tentu saja itu akan mempengaruhi. Jadi kita bisa melihat kekurangan tersebut atau perubahan tersebut, kekurangan zat gizi tersebut melalui perubahan dari fungsi di dalam jaringan. Itu stage yang keempat. Dan stage yang kelima adalah change activity dari zat gizi yang yang tergantung dengan enzim. Jadi beberapa zat gizi ada ketergantungan dengan enzim, misalnya zinc, zat besi juga. Dan jika enzimnya mengalami perubahan, yaitu bisa kita asumsikan bahwa terjadi perubahan zat gizi juga, bisa jadi defisiensi atau kelebihan. Jadi level 2 sampai 5 ini diperiksa secara biokimia menggunakan biomarker tertentu untuk menilai apakah terjadi perubahan masalah atau apakah terjadi masalah gizi atau tidak di dalam tubuh. Nah, selanjutnya di level yang ke-6 adalah kita menggunakan metode klinikal di mana terjadi perubahan fungsional tubuh. Perubahan fungsional tubuh itu banyak macamnya, ya bisa tadi karena adanya masalah di dalam tubuh, misalnya tadi kekurangan zat besi ya menghasilkan anemia, tubuh bisa lemah, letih, atau tubuh bisa kondisi fungsional tubuh bisa berubah. Misalnya ada ketidakmampuan tubuh untuk merespon sesuatu, dan itu bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya di level ini kita menggunakan tanda klinis, dan selanjutnya di level yang ke-7 itu adalah gejala klinis. Ya, gejala klinis ada banyak macamnya, seperti misalnya adanya pucat, ya, kemudian ada bintik atau bite. Kalau kita ingin lihat kekurangan vitamin A, biasanya ada xeroftalmia yang muncul, bitter spot, dan seterusnya. Dan ini menggunakan metode tanda klinis. Dan biasanya klinis ini ya gampang-gampang susah sih, karena perubahan klinis dalam tubuh mungkin multi cause, artinya disebabkan oleh banyak faktor, bukan cuma satu faktor. Jadi ya kita belum bisa menspesifikkan dia akan mengalami kekurangan zat gizi apa saja. Namun berdasarkan fungsi-fungsi zat gizi tersebut, ya mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan besar bahwa misalnya jika kekurangan zat besi, dia akan mengalami anemia. Jika anemia, maka tandanya adalah pucat dan seterusnya, lemah, letih, dan lesu. Dan yang terakhir, stage ke-8 di sini adalah anatomical signs. Jadi anatomical signs, tanda-tanda anatomi terjadi perubahan, mulai dari bentuk atau ukuran tubuh, komposisi tubuh, dan seterusnya. Dan disinilah kita menggunakan pengukuran metode antropometri. Nah, dari metode ke-8 metode ini, saya biasanya jika ada kondisi khusus, misalnya kita memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, biasanya kita lebih memilih antara 1 dan 8, ya, dua stage ini. Apakah kita mau di awal atau di akhir? Kenapa? Karena biasanya kedua metode ini ya yang akan menggambarkan, misalnya kalau kita lihat dari rentetan ini, jika kita mengukur yang ke-8 misalnya perubahan antropometri, kita bisa saja langsung bisa menyimpulkan bahwa ini memang akan mengalami masalah gizi. Jadi kita bisa melewati stage yang lain, karena jika sudah di level 8, di stage 8 maksud saya, itu maka secara tidak langsung stage yang lain juga akan mengalami perubahan. Nah, sebaliknya, jika kita ingin mengetahui apakah dia berisiko atau tidak, kita bisa ke stage 1, di mana di sini kita melihat perubahan asupan. Dengan adanya perubahan asupan, kita beranggapan bahwa jika asupannya kurang, otomatis nanti ketersediaan di dalam tubuh akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi fungsinya, dan tentu saja nanti akan berdampak pada anatominya, bentuk tubuhnya, seperti itu ya. Jadi bisa jadi orang yang kelaparan, misalnya kekurangan zat gizi makro, tidak makan nasi, tidak makan sumber karbohidrat, dan seterusnya, tidak ada energi yang terjadi, tidak ada pembentukan otot, tidak ada pembentukan lemak dalam tubuh, pembentukan tulang juga tidak terjadi, dan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi nantinya hasil dari keseluruhannya, itu akan berdampak di antropometrinya. Jadi di sini dua metode ini yang sangat dianjurkan jika kita memiliki keterbatasan. Namun jika kita ingin meneliti lebih jauh lagi, memang sangat bagus kita melihat metode biokimia dan juga metode klinisnya. Jadi jika
namun metode biokimia dan klinis ini itu memiliki kekurangan di mana kita memerlukan sumber daya yang lebih besar gitu ya, baik itu sumber daya pengetahuannya maupun juga sumber daya finansialnya, karena tidak murah. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, sebelum teman-teman ingin memilih metode penilaian status gizi yang tepat atau masalah yang tepat, teman-teman harus paham dulu seperti apa stage malnutritionnya. Nah, kalau teman-teman sudah paham stage malnutrition yang teman-teman ingin ukur, maka teman-teman bisa memilih metode yang tepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam sedikit pengantar mengenai penilaian status gizi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.